Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Para masyayikh, para asatidz, para segenap pengurus dan panitia yang demikian cantik-cantik untuk ya. Kalau dulu cantiknya kelihatan, kalau sekarang dari dalam inner beauty-nya, masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya saya ikut Pak Herman. Sini hangat, sang adem, artis ya. Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat, semua kita pekerja sosial yang berbahagia. Tanpa menyebut nama satu persatu, saya berdoa di ma'isuhum, semoga Allah akan mengangkat derajatnya dunia dan akhirat. Amin. Tadi jalan dari sini sampai gini, saya jangan lama-lama, cukup 5 menit. Betul ya? Iya. Bapak Ibu sekalian, saya mau cerita saja. Karena yang dihafal oleh anak kita itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu 2/3 isinya itu cerita. Isinya itu cerita. Baca Al-Baqarah ketemu Ibrahim, Musa, ini Ali Imran ketemu para nabi, ada orang tidak baik dan itu isinya adalah cerita. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya pun juga akan bercerita. Adik-adik, anak-anak mau nggak saya dongeng? Mau? Alhamdulillah. Dongengan yang pertama, salah satu nabi yang bisa ngomong dialog langsung itu siapa? Ada yang tahu anak-anak? Nabi siapa? Kok nggak ada yang jawab? Iya, Nabi Musa. Gelarnya adalah Kalimullah. Gelarnya adalah Kalimullah. Bisa berbicara, berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Nabi Musa itu ngitung-ngitung kebaikannya. Mulai dari sholat, puasa, zakat, nyambut, ini semuanya dihitung-hitung di hadapan Allah. Seperti tadi ngitung itu ada 400 juta sekian, itu betul. Berapa tadi? 100? Kalau disebut 1 miliar, kalau untuk umat itu sedikit. Ya, karena berbuat kebaikan itu selalu bahasanya qalilun bi nafsi, mudah-mudahan katsirun bi dzatillah. Kalau berbuat kebaikan menurut kita sedikit, tapi mudah-mudahan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala banyak. Nah, ini adik-adik Nabi Musa itu ngomong, ya Allah, di antara sekian banyak amalku, mulai dari sholatku, puasaku, ibadahku ini, mana yang paling kamu sukai? Sholat? Tidak, kata. Puasa? Tidak. Zakatku yang sedemikian banyaknya pun juga tidak, wahai Musa. Apa ya Allah? Yang saya kagumi adalah engkau bisa mengentaskan, engkau memperhatikan, engkau ulurkan tanganmu, kau bantu mereka yang tak punya dan paham. Itu yang paling disukai oleh Allah. Salat kecil, bersifat pribadi, duha, tahajud itu kecil. Tapi kalau perhatian kita kepada mereka itu adalah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lahir ada sebuah hadis, khairun nasi anfa'uhum. Lagi sama masa ibu-ibu nggak apa? Khairun nasi anfa'uhum
linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling berguna dan bermanfaat. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua, Rasulullah ketika ada di Arafah, Rasulullah ketika wukuf, Nabi menyampaikan begini, hai sahabatku sekalian, bila di antara kalian ada yang memutus hubungan silaturahim kepada siapapun, pergi dari tempat ini. Itu Rasulullah keras, merah wajah Rasulullah. Ternyata di antara yang hadir saat haji yang terakhir dan yang pertama bagi Nabi Muhammad SAW, hening, tidak ada suara apapun. Nggak taunya simptom diri. Ada satu orang berdiri, terus dia lari keluar dari arena wukuf. Sudah nggak tahu lagi ceritanya. Kira-kira 2-3 jam balik nih orang. Dipanggil oleh Rasulullah, kenapa kamu tadi pergi dan untuk apa kau pergi? Dia menjawab, ya Rasulullah, mana mungkin saya mau diusir dari tempat yang sangat mulia ini karena memutus hubungan silaturahim. Lalu apa? 3 tahun saya memutus hubungan silaturahim dengan bibi saya. Saat itulah tergerak hati saya, disamperi dan dimohon maaf. Dan saat itu dia memaafkan saya. Apa istilahnya, ungkapan respon dari Nabi, ahsanta, kau adalah orang hebat. Jadi ini dari RT berapa ini? 1 sampai alhamdulillah. Ini hubungan silaturahim laki perempuan semua, itu yang paling penting Bapak dan Ibu sekalian. Silaturahim itu artinya silah ikatan, rahim itu rahim. Rahim itu apa? Nggak ada seorang ibu itu mentelantarkan anaknya di dalam rahim. Jadi artinya kita dimasukkan di dalam sebuah induk, semuanya mendapatkan kalimat rahim. Makanya Allah ketika ditanya, ya Allah, kenapa orang kafir kau kasih makan dan berikan berbagai jabatan dan hebat? Oh, itu rahmanku. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanku. Loh, untuk siapa? Untuk semua makhlukku. Kemudian rahim untuk hamba-hambaku yang taat. Jadi sebetulnya orang Islam itu jauh lebih mulia, lebih kaya, lebih hebat dibanding mereka. Jadi inilah hubungan silaturahim. Dan ini cerita yang kedua. Cerita yang ketiga, ketika di Mesir terjadi paceklik yang hebat, berhari, berminggu, berbulan dan bertahun-tahun tidak ada hujan, kering perontangan hampir sama di masa Nabiullah Yusuf. Ramai-ramai orang datang kepada Nabi Musa. Ya Nabi Musa, tolong mintakan kepada Tuhanmu agar keadaan ini berubah baik. Ayo kalian keluar semuanya dari tempat ini menuju padang Sahara. Begitu sudah kumpul semua, Nabi Musa berdoa. Dan ketika berdoa ditunggu beberapa menit, nggak dijawab oleh Allah. Lalu Nabi Musa bertanya, ya Allah, kenapa nggak dijawab permohonan saya ini? Kata Allah, di antara yang hadir ini ada orang telah melakukan dosa berpuluh-puluh tahun. Baik ya Allah. Nabi Musa berdiri, ayo di antara kalian, siapa di antara kalian yang banyak dosanya? Kata Allah, hanya satu orang. Tolong. Satu orang berdiri, pergi dari sini. Itu adalah penyebab tidak turunnya rahmat dan kasih sayang Allah. Kira-kira kalau orang ditunjuk begini, ada yang mau nggak Pak? Lo kurang ajar, kagak ada yang mau. Betul nggak Pak? Ibu, oh enggak. Ini nggak ada yang mau. Nah, karena nggak ada yang mau, Nabi Musa berdiri lagi. Hidup. Kita tinggal
karena Allah akan turunkan bencana. Satu di antaranya gara-gara orang satu itu lalu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Musa dengan yakinnya doa lagi menghadap ke arah Allah, berdoa, dan tidak lama kemudian hujan turun. Setelah hujan turun, Nabi Musa lalu diam sejenak. Ya Allah, kenapa ini kok hujan turun semuanya, ini berubah semuanya? Karena orang itu sadar yang kemudian diminta ampun kepada saya 40 tahun dia itu dosa kepada saya. Lalu Nabi Musa bertanya, kenapa tidak ditunjukin aja? Hai Musa, aku ini menutupi aib dan aurat itu 40 tahun. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, inti dari cerita ini, kalau sudah kerja sosial jangan main tunjuk. Tidak betul. Karena orang kerja sosial itu nggak dibayar, betul? Ibu-ibu dibayar nggak? Digaji tidak? Digaji tidak? Siapa yang menggaji ibu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu, di dalam sebuah rumput hindarkan sekalipun satu yang tidak baik. Hindarkan. Kalau sudah kerja sosial lillahi ta'ala, betul. Karena kalau tidak ini terkontaminasi semuanya. Kata Nabi Musa, gara-gara 40 tahun bermaksiat dan dosa menyebabkan tidak diijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah 5 menit ya udah. Terakhir Al-Quran itu banyak ayat-ayat iklan, ya, banyak iklannya. Ibu ngerti iklan? Ngerti ya? Iya. Salah satu iklan yang paling murah, kalimatnya manja abil hasanati walahu asyru amsalihah. Berbuat satu dibalas 10. Kemudian ayat yang lain, mazaluma yunfiqu amwalahum fisabilillah. Orang yang berinfak di jalan Allah itu bagaikan satu butir, tumbuh menjadi 7 menjadi 700, 700 menjadi 7.000 ila at'afin katsirah, tak terhingga. Jadi kalau orang berinfak dan bersedekah itu pahalanya tak terhingga. Oleh karena itu Nabi lalu nambahi iklannya. Apa? Ana waka filul yatimi hakadha fil jannah. Orang yang perhatian kepada anak yatim kelak bersama saya nanti di surga. Ini iklan dalam pengertian, tidak dalam arti melecehkan. Itu dalam bahasa tafsirnya namanya at-targhib wa tarhib, ajakan dan himbauan. Bapak Ibu sekalian, kalau berbuat baik tidak usah dihitung, ya, karena makin dihitung digit komputer itu tidak cukup, ya. Jadi bagaimana? Serahkan saja kepada nih malaikat kanan dan kiri. Nah, sebagai kesimpulan dari cerita ini menyatakan, jadilah satu di antara 4, ya, satu di antara 4, atau 2 di antara 4. Kalau nggak bisa, ya kalau bisa 3 di antara 4. Dan kalau bisa 4-4-nya. Apa itu? Kata Nabi Muhammad SAW, jadilah orang yang suka memberi. Nabi itu kalau ada orang datang minta-minta, nggak ada yang dikasih, ditanya alamatmu mana, RT mana, RW berapa, jalan apa kata Nabi? Nanti kalau ada, aku kirim barang ini kepada. Jadi sekali lagi, jangan menjadi manusia
tidak yang nomor satu, memberi. Memberi yang terbaik itu suami kepada istri, atau juga kepada anak, kepada mertua itu lebih baik, kepada kedua orang tua dan saudara, baru semuanya. Jangan sampai kita menyantuni ini yang ada di depan kita, tapi menelantarkan mertua. Haram itu dakwah. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi, jadilah satu kalau bisa ini berinfak. Kalau tidak bisa berinfak dengan harta, maka berinfaklah dengan apa? Dengan tenaga. Betul ya Bunda? Kalau tidak bisa dengan tenaga, berinfaklah dengan pikir. Dan kalau tidak bisa yang nomor 4 apa? Dengan apa Bu? Apa Bu? Senyum. Nanti kalau ada ibu-ibu ini jangan tahu ya. Tadi katanya bisa juga. Nah, apapun yang nomor 4 adalah dicontoh doa yang ikhlas. Ibu mau berangkat kondangan, udah jalan berdua sama suami. Ayo hujan, ada motor lewat, main semuanya. Ngomong apa Bunda? Bangsat kan? Kurang ajar kan? Jangan doa begitu. Doanya yang bagus. Infak gimana infaknya? Ya Allah, Engkau mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Begitu. Lalu kita gimana? Pulang. Ya kan? Ganti lagi. Ini baru beli loh di Tanah Abang. Tanah Abang. Baru beli. Nah, itu namanya bersedekah sedekah doa yang paling hebat. Orang kalau dizalimi tetap berdoa itu namanya doa yang paling hebat. Nah, Ustaz yang pernah saya mau berangkat, ada tukang itu adukannya jatuh, cepat. Saya ingat hadis Nabi Muhammad balik lagi. Istri saya tanya, "Apa Mas kok mulai kelambiku kotor?" Dia pun ganti semuanya. Jadi kalau berdoa itu pada tempatnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, boleh deh ditambahin ini ya nanti nomor 5 itu. Ya, jadi kalau tiap nanti ibu-ibu, ustadz ya anak-anak, kalau sampai 100 bonongan ya Bu ya. Nah, jadi intinya, ayo jadilah manusia yang bisa berinfak harta, ya, tenaga, pikiran dan doa. Nah, kalian anak-anak sudah diberi nanti berdoa. Doanya apa? Ya Allah, mudah-mudahan seluruh panitia tambah panjang umur dalam taat kepada Allah, barokah hidupnya, barokah dunia dan akhiratnya. Doa nanti jangan cukup dengan mengucapkan terima kasih, tapi lebih daripada itu. Nah, inilah tentang cerita tiga hal yang sangat penting. Sekali lagi, jangan sampai di dalam satu kepanitiaan, termasuk KRW-an, ada satu orang saja nggak benar, hancur itu RT. Tidak hanya di RT, dimanapun saja. Ya, kalau sudah hatinya tidak baik, ini Nabi ini menyatakan ini, maka rumpun dan kelompok itu akan hancur dan binasa. Jadi lebih baik berdoa. Orang-orang yang menzalimi mudah-mudahan diberi hidayah. Saya tuntaskan tadi, karena ibu tadi saat akan berangkat kondangan pulangnya sebelumnya berdoa, download selamat sampai tujuan, balik kita berangkat tepat waktu. Tapi kalau doanya jelek, umpamanya gini, mampus loh, kurang ajar, celaka, hancur. Udah, setelah ganti ibu berangkat, di sana ditutup sama polisi, nggak boleh lewat. Kenapa? Ada kecelakaan. Siapa yang celaka? Si potong. Itu karena doa kita. Oleh karenanya doalah yang terbaik untuk mereka semuanya. Nah, itulah Bapak dan Ibu sekalian, dan riwayat
sebetulnya ada saya cerita tentang Nabi Sulaiman yang sangat hebat. Ya, insya Allah pada kesempatan yang akan datang, mari diawali dengan membaca Ummul Quran untuk seluruh pendiri Masjid Al-Hidayah dan seluruh orang-orang yang peka dan perhatian kepada kita, termasuk kedua orang tua kita, guru-guru dan para masyayikh dan saudara famili sanak keluarga serta guru-guru kita. Allahumma warhamhum wa'afu anhum. Al-Fatihah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Maaf dan kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان